Jadi harus tahu dulu ya minatnya, Betul. baru pilih jurusannya. kayak gitu. Tentukan sekarang mau kemana, jangan sampai salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah seminggu kemudian kita bertemu lagi di SPM Radio 107,7 FM atau di channel Suara Pendidikan Merdeka SMA Negeri 1 Cijedug bersama kami di hari Senin berikutnya. Panjang banget ya. Oke, gimana? Sudah berhasil menghadapi ketakutannya? Sudah Harus. berhasil melangkah izin ke orang tuanya? Semoga. Mudah-mudahan lolos izin ke orang tuanya. Amin. Ya setidaknya lolos dulu dari izin orang tua ya. Ya, berarti udah mulai ngisi PDSS nih ya. Harus. Ya, mudah-mudahan sudah, karena ketika minggu lalu kita sampaikan tips untuk menghadapi ketakutan dan perizinan sampai dengan ke biaya. Nah, mudah-mudahan itu sudah kalian refleksikan sehingga kalian sudah bisa melangkah berikutnya. Nah, di tanggal ini harusnya kalian udah bisa registrasi akun. Ya, betul. Apa nih yang bikin bingung lagi kira-kira? Iya. Mudah-mudahan sih nggak ada. Semoga. Nah, setelah ini Putami, mereka sudah ngisi PDSS ya, mereka sudah ngisi PDSS. Kemudian mungkin nggak sih mereka mengalami hal-hal yang sama seperti kakak-kakak sebelumnya, di mana mereka tuh bingung nih mau ngambil jurusan apa? Pasti deh, kayaknya Pasti. banyak. Karena mereka lebih yang beberapa yang sharing sama saya itu ya, mereka lebih banyak terjebak dengan jurusan-jurusan yang mainstream. Itu aja. Iya, itu. Iya. Jadi dan kalau mainstream itu kan udah pasti dia pasti ketakutan yang anak-anak juga pasti, karena ketika dia mainstream artinya banyak yang minat. Ya, betul. Gitu kan. Nah, sebenarnya kalau di sini sih sebenarnya kita nggak pengen ngomongin banyak yang minat atau nggak ada yang minat gitu ya. Tapi lebih ke minat kita justru ya, minat kita sendiri gitu. Betul. Jadi harus tahu dulu Ya. minatnya, Betul. baru pilih jurusannya kayak gitu. Iya. Dan untuk SNBP ketika kalian memang sudah registrasi, sudah masukin nilai, ya sudah, biarkan nilai yang bekerja. Iya, biarkan Fokus ke SNBT. Iya, betul. Kita anggaplah kita belum rezeki di SNBP karena kejadian-kejadian Iya. sebelumnya terlalu santai. Ada dulu namanya kan SNMPTN. SNMPTN. Udah daftar SNMPTN ini. Padahal ternyata ketika tidak lolos atau belum rezeki di SNMPTN sudah siap belum di SBM. Iya, Nah, betul. sekarang pun seperti itu. Karena kan kalau SNBP ini prestasi. Prestasi. Ya biarkan nilai, biarkan sertifikat serta doamu yang bekerja. Sekarang kamu sambil menunggu kalau udah ngisi PDSS dan sebagainya, menunggu untuk tes berikutnya, apalagi kalau udah fix jurusan. Iya, betul. Tadi yang Utami bilang jurusan itu apa nih yang kita suka. Biasanya kalau saya tuh dulu kenapa saya ngambil olahraga, saya dikasih tahu guru BK-nya apa yang kamu suka Ki. Kayak gitu kan pasti kan ditanya Iya, gitu. iya. Karena ketika kita suka kita pengen memperdalam. Iya, betul. Jadi ketika kita bingung, jadi jangan aneh nih ya ketika ada yang nanya sama kita nih. Iya. Bu, saya jadi bingung nih mau masuk jurusan apa. Jangan aneh kalau kita nanya, kamu sukanya apa? Karena Betul. emang itu dari awalnya nggak sih? Ya. Karena ketika kita sudah memulai dengan apa yang kita sukai, pasti insya Allah lah kesananya kita tidak akan menyesali. Ya, gitu. kayak saya nih, saya kurang suka dengan kimia. Tapi ternyata saya aneh gitu dengan Bu Tami. Ngapain ngitung huruf-huruf ada angkanya jadi nanti reaksinya kayak gini. Tapi kan Bu Tami suka dan akhirnya Bu Tami bisa menjadi seorang pendidik di bidang kimia. Apakah Bu Tami bisa menyelesaikan? Bisa, buktinya sekarang Bisa, ya walaupun dengan ya balikan gitu kan. Ya namanya juga hidup kan. Ya. Itu perjuangan yang pada akhirnya itu semua akan jadi cerita kalau kita lalui gitu. Ya betul, karena paradigma kita kalau ada yang cerita ke kita akan ngasih tahu yang sama. Paradigma kita ketika kita sudah suka, berkali-kali pun kita jatuh, kita akan bangkit lagi, ya nggak sih? Betul, lebih baik gagal di jalan sendiri daripada gagal di jalan orang lain. Betul, udah nggak keterima, taunya jurusannya juga jurusan kata orang, ternyata Iya. kita sukanya itu, iya nggak sih? Nah, tadi yang Utami bilang bukan gini, kalau memang kita sukanya di yang mainstream silahkan, tapi Gak apa-apa. usahanya lebih ya. Iya, dan jangan sampai gini, ketika kalian memilihnya yang mainstream Iya. itu hanya karena kurang pengetahuan. Nah, jangan sampai seperti itu. bukan karena benar-benar emang pengen masuk ke situ, tapi lebih karena itu adalah jurusan yang umum sehingga banyak orang yang masuk ke situ, tapi kalian gak mencari cabangnya gitu loh Ya, istilahnya. betul. Kayak misalkan ada yang pengen ngambil kimia. Kimia itu bukan cuma kimia murni, bukan cuma teknik kimia gitu loh, banyak banget. Kamu mau masuk ahli gizi itu ada kimianya, kamu mau masuk farmasi itu ada kimianya gitu. Jadi bener-bener banyak gitu Ya, loh. betul Jadi banget. jangan cuma ngambil
pengennya ngambil kimia tapi nggak mau jadi guru gitu, berarti ngambilnya kimia murni. Nggak itu aja loh, banyak banget ya. gitu cabang anaknya gitu istilahnya ya, cabang teman-temannya dia. Karena kuliah kita benar-benar udah ke intinya apa yang pengen kita pelajari kan ya. Betul, sama seperti Bu Tami juga di olahraga, kita bukan cuma jadi guru, ada kepelatihan, ada sains olahraganya, sains olahraga yang kita neliti gizi atlet dan sebagainya, banyak. Makanya cari tahu. Iya, cari tahu sih? betul. Cari tahu. Kimia banyak, olahraga banyak, biologi pun bukan biologi yang kamu tahu sekarang di sekolah aja, ada banyak ya kan. Kemudian berbicara gizi pun banyak. Ya. Pasti ada cabang ilmunya lagi. Kayak misalkan gini, Bu, saya suka sama kimia, tapi saya kimianya lebih suka sama kimia yang berbau dengan tubuh gitu. Ya kamu nggak akan pas ketika kamu masuknya teknik kimia. Ya pasti. Gitu loh. Pasti. Jadi benar-benar kamu harus tahu kamu sukanya di mana, terus kira-kira kamu benar-benar pengen mendalaminya banget di mana. Kamu cari tahu mata kuliah apa aja yang akan kamu dapetin ketika kamu ngambil jurusan itu. Betul. Gitu loh. Kalau saya pribadi sih sebenarnya ngerasain gak sih nyari mata kuliah? Saya sih enggak. Kalau saya jujur nggak ngerasain. Iya kan? Karena kami yang penting tuh kami keterima lolos kuliah dengan jurusan yang kami suka. Iya betul, dan saya juga emang udah jelas gitu loh, saya mau jadi guru pada akhirnya gitu loh. Kan emang udah disuruhnya jadi guru, ya udah pasti ngambilnya pendidikan kimia, nggak akan kemana-mana lagi gitu. Makanya saya di situ nggak nyari tahu tentang mata kuliah. Tapi di sini kan ternyata banyak yang bertanya juga sama kita, misalkan Bu nanti belajarnya apa aja gitu. Ya untuk tahu belajarnya apa aja, ya cari tahu mata kuliahnya apa aja sih. Nanti kalau misalkan masuk teknik kimia sama kimia murni sama ahli gizi itu beda banget yang dipelajarinya gitu. Misal ya. Betul banget. Dan ketika banyak yang kita suka, misal kita suka di komputer, kita suka di olahraga, kita suka di kimia, banyak lihat lagi nih sisinya, mana yang akan menjadi soft skill kita, mana yang mau kita asah sebagai memang benar-benar itu tuh ilmunya pengen kita kaji. Betul nggak sih Bu Tami? Karena menarik nih ketika menjadi seorang kimiawan, berarti namanya kalau orang kimiawati. Beliau ahli juga di bidang IT, beliau juga jago olahraga. Wah, itu bakal kepake banget sih. Betul. Karena sekarang kita ada di zaman bukan di mana orang tuh cuma punya satu keahlian. Iya, harus multitasking. Betul. Jadi misalkan suka di olahraga, terus suka nih pelajaran kimia, misalkan pengennya ngedalaminnya kimia, ya udah dalamin aja kimia, tapi olahraganya dijadikan sebuah hobi. Ya, gitu karena kan? nanti ketika di kampus tuh kita bakal kepilih jadi atlet lah, dibayar sama kampus tuh biaya lagi kan, kita dapat tambahan lagi. Jadi biarkan ketika kita banyak, mana yang benar-benar lebih pengen kita dalemin. Betul. Kayak gitu ya. Ya itu pokoknya jangan sampai takut kuliah hanya karena bingung jurusannya, takut kuliah hanya karena bingung nanti mata kuliahnya. Jangan dulu mikirin mata kuliah deh. Kalau kita ya, karena kita dulu dijijilinnya tersounding ke telinga kita sampai akhirnya kita berpikiran pokoknya keterima dulu kuliah dengan jurusan yang kita mau. Iya. Karena ketika kita mau dan kita minat, mau susah mau mudah, iya jalani aja gitu. Karena itu pilihan kok. Gitu. Apakah kita ini kuliahnya mulus? Tidak. Berapa mata kuliah dulu yang gak lulus? Lulus semua sih, cuma masih ada yang nilai C ya. Nilai C ada 2-3 mata kuliah. Oh ya? Itu semuanya nilai C. Dan apakah saya ingin kembali lagi mengulang itu? Oh enggak. Enggak dong. Bu Tami lulus semua. Kalau saya tidak. Saya 2 mata kuliah tidak lulus. Karena itu seucap sekata. Karena kita kalau kuliah, kita tuh kuliah nggak akan ketemu teman kelas terus ya. Enggak. Kita bisa ketemu kakak tingkat kita, atau kita bisa ketemu adik tingkat kita. Tergantung. Jadi, betul. Ini kayak gini, nggak mungkin kita ketemu bareng. Nggak mungkin di kuliah tuh pokoknya udah terus-terusan. Iya betul. Beda kelas lah, beda mata kuliah diambil. Nah waktu itu bodohnya saya, kok ada kakak tingkat yang kuliah bareng sama kita, pengen ngerasain kayak gitu. Betul saja. Ngulangnya ya. Saya nilai A sampai itu ada yang saya nggak lulus, tapi karena saya suka. Lengkap ya? Oh lengkap. Jadi insya Allah saya legal sebagai mahasiswa dulu. Karena A sampai saya ngerasain ya, meskipun bukan karena kesalahan saya, di mana waktu itu atletik saya nggak lulus gara-gara harus ada konfirmasi, tidak konfirmasi. Kemudian basket itu bodoh banget, bukan karena tidak ada usaha ya. Bukan. Jadi itu hal bodoh yang mungkin kita share nih, kita sampaikan saat ini. Saat itu hati-hati dalam baca buku. Ketika kamu mendapatkan suatu kata-kata mutiara, saya tuh bodohnya saya praktekin. Jadi gini tahu, saya mempraktekkan kalimat salah satu buku. Ketika kamu ingin sesuatu, maka bayangkan. Bayangin doang. Karena pada saat itu karir organisasi saya lagi meningkat banget. Saya lolos di tingkat provinsi, tinggal maju ke nasional. Udahlah, nggak usah latihan. Padahal kan sudah tahu ilmu olahraga itu disampaikan di awal. Olahraga itu bukan bicara bisa atau tidak. Tapi terlatih atau tidak. Tidak latihan, dan pada saat basket hanya membayangkan kapan. Pas
ngebayangin doang ya, nggak dibayangin maksud buku itu pasti nggak sedangkal itu sih. Ya betul. Dan itu ketika dapat mata kuliah visualisasi di salah satu mata kuliah ada dijelaskan visualisasi. Maksud buku itu ternyata segala sesuatu kita visualkan dulu supaya kita punya energi positif untuk kita berusaha dan berdoa. Ternyata itu Bukan cuma dimimpiin doang, tapi nggak bangun-bangun. Ya betul, tapi saya tidak menyesal gitu karena ya itu ketika jurusan yang kita mau, apapun yang menjadi halang rintangnya kita happy. Betul. Ya sih, sampai terkenal wisuda itu duduk paling depan, ya itu menarik banget Biasa. sih. Jadi ayolah, jangan sampai bingung jurusannya apa. Itu salah satu tips yang pengen kita bagi. Bahkan sekarang banyak jurusan-jurusan baru ya, Jurusan-jurusan di univ baru kayak gitu. Yang apa tuh ada tuh alumni kita masuk ke bumi apa kebumian bukan kebumian, bahasanya astronomi ya. Astronomi. Yang Banyak di, sih yang si Hafiz ya. di Tera. Lupa lah itu namanya. Hasbi Allah. Dia keterima di ITERA, jurusannya emang saya juga nggak pernah denger, tapi karena dia suka jalan sampai sekarang. Pokoknya tentang planet-planet gitu lah. Astronomi gitulah pokoknya, Iya, tentang hubungan sama astronomi. fisika gitu, mantap. Ya, dan ketika yang suka IT pun sekarang tidak hanya berbicara jurusan komputer doang. Iya, banyak banget. Cuma ya pasti balik lagi ya, kalau kita udah berurusannya sama IT atau komputer atau Hitungan program, pasti. ya hitungan pasti banget, itu nggak mungkin enggak lah, karena semuanya berasal dari matematika. Iya, apalagi perkodingan kayak gitu. Iya. Ya, jadi itu kalau yang bingung jurusan, yang udah melangkah ke PDSS udah, perizinan udah, kemudian soal biaya udah bisa dapet strateginya, Iya. soal jurusannya bingung, ini salah satu tips yang bisa kita bagi. Jangan bingung, pikirkan apa yang kita sukai, cari di univ mana kita suka. Kalau dulu tuh kalau saya tuh dikasih buku, zamannya masih belum secanggih sekarang ya, kita mah buku PTN gitu ya. Jadi apa yang kita pengen itu ada di univ mana aja sih, kayak gitu. Karena kebetulan kalau zamannya saya, karena saya itu orang tua sambil jalan kemanapun saya ingin kejar kayak gitu. Oh, jurusan olahraga ada di sini aja nih kayak gitu. Nah, sekarang kamu minatnya di mana? Di kimia. Kimia ada apa aja sih? Sok dicari dari sekarang. Ada di univ mana Di aja univ sih? mana aja? Apakah hanya ada di univ doang? Apakah di kedinasan ada atau enggak? Ya cari tahu Ya lebih karena dalam. ketika bicara kuliah sekarang tuh bukan cuma univ, kedinasan juga ada kayak gitu. Yang suka statistik, kalau memang nggak pengen masuk ke universitas atau ke PTN, ada di STIS. Nah kan seperti itu. Terus yang suka tentang pertanian tapi nggak mau, misal jalur-jalur umum PTN, ada Polbantan. Kita udah punya alumni di sana. Udah Masuk ada lewat 2 ya? jalur prestasi. Iya, yang tiga. 2 sudah wisuda alhamdulillah, 1 sedang ujian akhir kayak gitu. Terus yang suka tentang perikanan kayak itu, ikan-ikan, nggak cuma di univ. Iya tuh. Kita ada alumni kita di apa tuh kalau kedinasan kelautan teh Pelayaran. STP apa? Iya itulah Itulah pokoknya. jagung. Dari Agung kita udah punya alumni kayak gitu. Yuk tentukan sekarang mau kemana, jangan sampai salah. Betul. Jangan sampai salah jurusan. Ya memang mungkin bukan salah sih, hanya cara Allah menempatkan kamu mengira salah, padahal insya Allah itu yang terbaik. Cuman jangan disesali kalau udah Iya kayak betul. gitu. Gak mungkin Allah nempatin kita di jalan yang paling buruk. Betul, karena Allah ngasih yang kita butuhkan, bukan Iya, yang kita inginkan. Betul. Kayak gitu. Dan kalau udah itu juga ya jangan, sekarang kan lagi pada sibuk SNBP nih. Betul. Ya jangan sampai lupa buat persiapan SNBT-nya gitu loh. Ya. Biarkan apa kalau kata Bu Kiki itu, biarkan nilainya Nilai dan doa bekerja yang gitu bekerja. loh. Kalau di SNBP nih yang lewat jalur rapor Ya. gitu. Karena kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya nggak sih? Betul. Udah masukin PDSS, udah registrasi akun, udah pilih jurusan, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain berdoa. Betul sekali Iya kan? kawan-kawan ya. Dan itu kan pasti peluangnya juga ya untuk sekolah kita mungkin belum 100% ya, Ya, lewat SNBP ini yang siswa eligible itu keterima semua, tapi itu bukan suatu kebuntuan karena Ya. kita ada SNBT. BT. Nah, jadi selama kalian nungguin misal nungguin izin orang tua, Ya. nungguin pilih jurusan, ya kamu bisa sambil belajar. Ya, karena tahun ini benar-benar berubah untuk sistem tes. Kebetulan saya tidak, yang kami sampaikan di beberapa waktu lalu, saya pribadi tidak merasakan bagaimana tes itu. Bu Tami mungkin merasakan. Bu Tami bilang benar-benar bakal jauh berbeda. Jauh beda banget. Kayak gitu. Carilah soal-soalnya. Iya banyak banget kok Ya. sekarang mah. Kalau kamu capek misalkan nonton YouTube gitu, kan banyak short sekarang ya, Ya, yang short YouTube tuh. Nah itu bahas-bahas soal sampai jawabannya, sampai kuncinya dibahas gitu loh. Cara cepatnya seperti apa gitu. Pasti kan yang namanya soal selalu ada cara cepatnya ya, walaupun literasi katanya gitu ya, selalu ada cara. Jadi kalau menurut saya lebih baik dilatih dulu aja. Betul. Gitu loh. Jangan sampai bener-bener kosong gitu. Mau Ya. mau SNBT sebulan lagi baru belajar. Itu udah itu banget, udah telat Mepet, itu banget. mah mepet.
sebenarnya dari sekarang juga Harusnya. ada orang yang udah persiapan dari kelas 10 loh, bayangin. Sedangkan sekarang kita mau belajar dari bulan Januari, so Ya. harus sejauh apa kerja kerasnya, usahanya gitu. Tapi ya nggak ada yang mustahil kan, Betul. sekali lagi nggak ada yang mustahil gitu. Soal sesulit apapun selalu ada jawabannya gitu. Nggak mungkin dong orang bikin soal nggak ada jawabannya. Kalau nggak A, B, B, C, D, Iya, dan E gitu. gitu. Jawaban sudah tersedia, cuman yang paling tepat kayak gitu yang mana ya. Harus belajar pokoknya. Yang kita sampaikan santainya udah. Iya. Udah santainya udah, bukan lagi waktu santai, sekarang waktu ribut Betul, justru betul, kelas betul. 12 tuh. Jangan sampai menyesal karena gini. Utami sama kita sama saya masuknya sama ya. Kita dari 2015 2016 ya. 2016. Dan dari tahun itu juga ketika bertemu alumni hanjakal. Hanjakal. Ya kayak gitu hanjakal, selalu ada kata hanjakal, yaitu menyesal karena persiapannya minim, menyesal nggak tergerak dari kelas 10 dan sebagainya, karena di luar sana anak-anak SMA itu sudah tersonding dari kelas 10. Apa itu kuliah, jadi mereka tuh udah punya tujuan, jadi kelas 12 tuh bukan milih jurusan Iya, ya, betul. justru itu tentang persiapan akhir, bahkan ada yang sampai bimbelnya beberapa bimbel gitu. Ih, saya tuh dulu pernah sampai ngebimbel sampai jam 1 malam. Ngapain aja? Belajar. Yang itu yang buat tes. Luar Iya, biasa. itu anaknya itu sampai, kalian tahu ya, di Jakarta itu kan berarti dia pulang sekolah itu sekitar jam 3 ya kalau nggak salah waktu itu. Jam 3 sampai ketemu saya jam 10 malam, itu dia belum ganti baju. Masih pakai baju seragam, dan jam 1 dia masih belajar sama saya baru pulang. Apa kabar kalian? Iya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Karena angkatan pertama, bukan angkatan pertama ya, angkatan 6 berarti itu 9 orang lolos di perguruan tinggi negeri, bidik misinya dulu namanya bidik misi Bidik kan, misi. Unkip. Belum Itu kayak mereka lewat SBMPTN semuanya, karena waktu itu kita akreditasi masih B, kamu Iya, bayangin, belum punya kuota sebesar sekarang. Dan alhamdulillah ya nggak sih, kadang di sekolah kita itu walaupun misalkan lewat jalur rapat nggak banyak, tapi lewat jalur Tes. tulisnya lumayan Ya, banyak ya. banyak. Gitu. Bahkan tahun kemarin Alhamdulillah. kan ada yang sampai tahun kemarin 2000 berapa deh? 2021 ya. Kemarin 2022. 2021 tuh ada yang sampai ke UIN Jakarta, UIN Iya. Bandung kayak gitu. Jadi banyak jalurnya. Sok mau di mana, mau kemana tentuin sekarang, jangan sampai nyesel. Bu, saya nggak punya uang buat tes. Sekarang udah sistemnya YouTube, sistemnya Google-nya udah canggih banget lah itu kalian tuh. Kalaupun misalkan buat daftar SNBT katanya mahal 200.000, tabung. Ya. Sekarang kan bulan Januari, SNBT Iya. itu bulan Januari Aprilan ke sana lah ya. ya, daftarnya itu sih kalau nggak salah Februari atau Maret ya. Nah, itu gitu. cukup lah. Cukup. Karena jajan kalian kayaknya lebih besar daripada jajan kami dulu deh. Iya benar. Bawa bekal, jangan malu, boteran di kelas makan bareng-bareng, uang jajannya buat daftar kuliah. Buat daftar kuliah 200.000, insya Allah pasti deh. Kalau kalian punya mau keyakinan, insya Allah deh 200.000 itu pasti dikali lipetin sama Allah. Ya, pokoknya ayo dong, ayo semangat bangun dari tidurnya. Abang-abang kamu, mbak-mbak kamu atau kakak-kakak kamu udah ngebukain jalur Polbangtan ada. Kemudian STTP yang perikanan, kelautan ya. Iya, Kelautan itulah apa? pokoknya itulah itulah. kedinasan itu ada. Sebetulnya ada satu lagi penerbangan atau apa gitu yang di Cicurug ya, si Bentang itu. Itu ada UI, kita udah punya IPB, udah punya Unpad, udah punya ITERA, Iya, Unila, betul. Mataram, Maluku, Banyak. terus UNJ. Kalimantan tuh ada tuh. UPI belum ya UPI kayaknya belum ya. UPI, Unsud. Unpad udah. Unpad udah ada, Unsud ada, kita angkatan berapa ya, pokoknya angkatan di atas itu ada Unsud. Terus Undip belum, UNESA belum, UNY belum. Udah banyak sebetulnya. Banyak. Kita tuh insya Allah ya, kalau misalnya kamu berusaha itu pasti ada jalannya, dan PTN tuh banyak, nggak itu aja. Di Unsil dan di Untirta kita juga ada, yang mungkin kalian agak asing karena pasti yang tersoning tuh IPB, UI, kayak Unpad. gitu. IPB, UI, Unpad, Unsil. Di Unsil kita banyak alumni kita, UGM. bahkan di Unsil itu alumni kita adalah alumni luar biasa ya. Iya, Di luar Untirta pun sama, mereka adalah leader-leadernya di kampus kayak gitu. Selain aktif di kuliahnya, mereka juga aktif di organisasi. Di organisasi. Sempat kita angkatan berapa ada alumni kita mau masuk ke, udah keterima di sana tapi keep-nya kenapa gitu, minta tolong ke mereka karena mereka leader di sana, alhamdulillah dapat jalan sampai akhirnya biasa. dibuka lagi pintunya, jadi Melalui bantuin alumni ya. ya. Jadi mau di mana kalian? Cuman kami titip ketika nanti sudah lolos, maksimalkan, jangan sampai udah selesai tugas gue masuk UI atau udah selesai tugas gue masuk IPB atau univ-univ yang lainnya,
jadilah mahasiswa yang terbaik juga. Iya benar. Karena Manfaatkan. kalian itu akan memberikan jalan buat adiknya. Betul. Jadi kayak amal jariah yang Iya bener banget, itu Iya tuh kan, bener ya? banget. Kita tuh sering diskusi ya Bu Tami. Ah. Ini mungkin gak sih alumni yang sekolah atau alumni yang kuliah itu akan mempengaruhi adik-adiknya? Iya, benar. Ternyata tahun ini kita dapat jawaban ya. Ternyata sejarah alumni masuk kemana itu salah satu penentu sekolah itu bisa masuk kemana lagi. Iya betul. Apalagi kalau jejak alumninya baik ya. Nah itu Jalan sih. banget deh buat Iya. adik-adik tingkatnya. Ya betul. Yuk bekal uang tabungin, bingung mau masuk jurusan apa, yuk sharing, tanya-tanya, Betul. cari tahu ke Jangan siapapun. bingung dengan diri sendiri tanpa Ya. diluangkan dengan orang lain. Ya betul, izin orang tua diusahakan dari sekarang, tanya-tanya ke semua orang yang menurut kamu bisa menjadi informasi untuk kalian. Nah Bu Tami, ada nggak pertanyaan yang belum kejawab nih di sesi tentang tips jurusan ini? Anak-anak yang sharing. Baru sharing ke saya sih itu ya. Ya yang tadi sih lebih ke yang jurusan mainstream, terus harus ngambil jurusan apa lagi udah sih tadi ya. Udah ya. Ini paling ya tahun sebelumnya tuh ada kayak gini. Doi itu pengen masuk salah satu universitas besar di Indonesia, tapi usahanya nggak ada yang menjadikan si dia ini nggak keterima. Maka ketika tujuanmu besar, Iya, usahanya harus lebih lebih besar. Bukan nggak mungkin anak Cijeruk keterima di UI itu, bukan nggak mungkin di Unpad, bukan nggak mungkin. Tapi pertanyaannya sampai di mana usahanya? Usahanya Iya nggak gitu. sih? Jangan sampai udah punya mimpi besar tapi baru disenggol sedikit sama orang udah gitu. Lenye lagi. Karena alumni kita yang keterima di Unpad pun dia sampai malu ya. Malu. Karena Waktu itu saya malas ya Bu Tami. Malasnya saya tanya, kamu masuk kemana, daftar kemana? Oh enggak Bu, nanti aja, saya malu gitu. Tahunya zeng jeng dia masuknya ke Unpad. Dan kalian tahu nggak keterima jalur mana? Lewat SNMPTN. atau kalau sekarang SNBP lewat rapot. Berarti kan bisa dong rapot Cijeruk dipakai buat daftar ke Unpad. Terus apakah nilainya sewah yang kita bayangin? Enggak kok. Bukan yang 90 semua. Iya, enggak. nilainya normal ya. Bahkan saya pribadi pernah ngasih 70 apa 80 gitu. Bukan yang semua. Enggak, bukan. Tapi dia memang dari kelas 10 karena kami ngajar ya dari kelas 10-nya. Keinginan dia kuat. Keinginan Kalau kuat. nggak jadi tentara, pengen kuliah. Betul. Itu kuat banget. Apakah dia orangnya mampu? Hanya Bu Tami. Karena dia wali kelasnya itu tahu orang tuanya seperti apa, rumahnya, keadaan dan sebagainya, tahu. Tapi masya Allah orang tuanya itu ngedukung banget Ya, ya. itu Ngedukung luar banget, biasa Itu luar banget. biasa. Dukungan orang tua itu luar biasa sih, ridonya. Ya. Apalagi ridonya ibu dan ayah gitu ya. Oh, masya Itu Allah. udah luar biasa banget. Jadi ayo ya, udah kita sampaikan juga sejarah alumni kita, nunggu apa lagi? Iya. Khususnya untuk siswa eligible ataupun siswa yang belum rezeki di eligible masih ada SNBT. Betul. Malah yang sebetulnya untung nggak untung ya, yang lolos eligible ataupun yang belum lolos. Yang belum lolos tuh ada rezeki. Oh, gue mah nggak lolos di SNBP, maka gue mau gaskan dari sekarang. Iya, betul. Sedangkan yang SNBP kan masih galau nih, nyoba SNBP nggak ya, nyoba nggak ya, karena kalau SNBP keterima bagaimana? Nah itu jadi ayolah, baik yang eligible ataupun tidak eligible, ketika punya keinginan ya kejar. Apa salahnya sih belajar gitu? Kayaknya belajar mah gak ada ruginya gitu. Nonton YouTube, nonton nggak nyampe semenit kan, kalau YouTube short itu semenit ya paling lama gitu. Karena tesnya sudut pandang berarti Iya, ya. jangan sampai YouTube saya lebih banyak soal SNBT-nya dibandingkan YouTube kalian gitu. Karena saya kan sering cari informasi tentang kampus tuh ya. Jadi banyak banget tuh YouTube short saya tuh muncul di soal-soal buat SNBT. Ayo jangan kalah sama saya. Kami mah udah nggak bisa ikut SNBT, SNBP. Mohon maaf ya. Udah lapuk. Udah tua. Ya, jadi itu sob, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi boleh chat di kolom komentar, langsung ke kami boleh. Japri insya Allah boleh, kalau tidak tenggelam kami bahas, khususnya untuk anak-anak yang Cijeruk. Kalau anak-anak yang di luar Cijeruk, di belahan Indonesia sana, boleh teman-teman chat di kolom komentar. Kalian suka dengan konten kami, silahkan share dan subscribe. Kalian senang hanya mendengarkan, tidak share, tidak subscribe, nggak apa-apa sih. Tapi kalau kalian share dan subscribe, saya pribadi akan lebih semangat lagi mencari materi-materi. Bu Tami nggak tahu deh, karena orang satu ini luar biasa sibuknya. Terima kasih banyak. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan. Sampai ketemu dari kesempatan. Semoga kami istiqomah dalam perkontenannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.